Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan memulai kegiatan kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di mana dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan, ada doa-doa yang saat ini saudara naikkan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah lama saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, sebenarnya Bapa kita rindu menjawab doa kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia mau mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita, sedangkan Tuhan juga rindu menjawab doa kita, seharusnya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saat ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya jawaban doa tersebut kita alami, kita terima dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan kerinduan supaya melalui renungan ini saudara hidup seperti prinsip firman Tuhan dan saudara akan mengalami jawaban doa, sehingga saudara akan menyaksikan untuk jadi kekuatan, jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu satu saat mendengar, membaca kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, silahkan dituliskan saudara di kolom komentar video di channel ini, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk meneguhkan yang lain bahwa Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau."
Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya ini dia bukan orang keturunan Yahudi, dia non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa saudara, bahwa Cornelius ini mengalami pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Dan akhirnya yang saya rindu kita belajar adalah ayat 4, di mana malaikat Allah datang kepada dia dan memberi pesan kepada dia bahwa doanya sudah sampai kepada Allah dan Allah mengingat dia. Artinya Tuhan menjawab doa Cornelius. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Cornelius, saudara. Pergumulanmu, bebanmu, doa-doamu yang sudah lama engkau doakan, saya percaya setiap kita rindu jawaban dari Tuhan. Cornelius mengalaminya. Yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Cornelius, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Cornelius sehingga dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ini non-Yahudi, saudara, bukan keturunan Israel. Kalau dia pun bisa mengalami jawaban Tuhan, maka hari ini kita juga sama. Setiap kita bisa mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang menjadi permasalahannya yang perlu kita renungkan, saudara, adalah bagaimana dia menjalani hidupnya untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia dan menyampaikan bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Kita lihat bersama, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, ia saleh. Saudara, sekali lagi, dia ini seorang perwira. Dia kepala pasukan. Artinya dia orang terhormat, dia orang yang berjabatan. Tetapi orang yang terhormat, orang yang punya jabatan seperti itu, hidup dalam kesalehan. Itu yang di zaman ini sulit ditemukan, saudara. Orang-orang yang sukses, orang berhasil, orang yang punya jabatan, tetapi hidup dalam kesalehan, itu yang sulit ditemukan. Itu sebabnya sulit menemukan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat sulit untuk hidup dalam kesalehan di zaman ini. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Begitu banyak tantangan yang menjatuhkan, menghancurkan hidup dalam dosa. Hari ini saya merindu kita merenungkan hidup kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu siapa saudara. Saya tidak tahu saudara orang sukses, orang berjabatan, atau siapapun saudara hari ini. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa saudara kalau dia juga menjawab doa Cornelius. Apapun pergumulan saudara, Allah akan menjawab doa saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jalan kehidupan seperti yang dijalani oleh Cornelius sedang kita jalani hari ini, yaitu hidup dalam kesalehan. Apapun situasinya, dimanapun kita hidup, dalam dunia apapun kita hidup hari ini, seberapa kotor pun di sekeliling kita, tetapi kita tetap hidup dalam kesalehan. Sama seperti Cornelius, dia ada mungkin di lingkaran para pejabat yang pada waktu itu mereka tidak, hanya Cornelius mungkin yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya yang adalah pejabat-pejabat, atasannya dan sebagainya, mereka penyembah-penyembah berhala, saudara. Mereka bukan penyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi lingkungan seperti itu, Cornelius tampil hidup saleh. Cornelius tampil hidup benar, sehingga wajar dia mendapat perlakuan khusus. Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian menyampaikan pesan, Cornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan menjawab engkau, Tuhan mengingat engkau. Karena dia orang yang berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau saudara rindu doa saudara menjamah hati Tuhan, bukan kuatnya doa saudara yang menentukan,
Bukan panjangnya doa saudara yang menentukan, bukan indahnya kata-kata doa saudara yang menentukan. Tetapi di samping itu semua, apakah saudara hidup dalam kebenaran kesalehan atau tidak? Karena orang yang akan mendapat perlakuan khusus, menyentuh hati Tuhan, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan doa yang dikemas dengan begitu indahnya, tetapi doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini kita rindu doa kita dijawab. Itu sebabnya jalanilah hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa saudara, Kornelius ini bukan hanya hidup benar, tapi lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya apa saudara? Bahwa ia juga memimpin keluarganya untuk hidup benar, untuk hidup takut Tuhan. Dia juga bisa memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada orang yang berjuang untuk hidup benar, tetapi dia tidak peduli keluarganya hancur. Ada yang seperti itu saudara. Ada yang merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, tapi cara dia itu membuat bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Ada banyak juga yang seperti itu. Tapi Kornelius berbeda saudara. Dia hidup benar dan dia juga mampu memimpin, membimbing, mengarahkan keluarganya untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar akhirnya doanya menjamah hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan, doamu dijawab Kornelius. Dia jalani hidup benar, dia pimpin keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang berjuang hidup benar sekalipun sulit? Kalau saudara mungkin berkata, sulit pendeta, sulit untuk hidup benar di zaman ini. Kornelius lebih sulit saudara. Dia hidup di bangsa yang tidak percaya Tuhan, di bangsa yang menjadi penyembah berhala. Dia menjadi pejabat di bangsa yang menjadi penyembah berhala, tapi dia bisa posisikan hidupnya saleh benar di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa pimpin keluarganya untuk hidup saleh dan benar. Bayangkan saudara, itu yang terjadi, itu yang dijalani oleh Kornelius dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, sehingga akhirnya doanya dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, sekali lagi ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita lihat ayat yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu." Sedekah apa yang dia lakukan saudara? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi waktu itu ia memberi banyak sedekah, dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan. Jadi korbannya itu adalah korban yang disadari bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan. Karena dia lakukan itu untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya doa dan sedekahnya itu naik ke hadapan Allah. Jadi bagaimana sehingga Kornelius ini menerima jawaban doa? Karena dia orang yang baik saudara. Dia suka berkorban, dia suka menolong, dia suka membantu. Dia seorang yang berjabatan tinggi, dia punya gaji, dia punya uang masuk, dan mungkin uang masuknya itu berlebih, sehingga dia gunakan itu untuk menolong orang lain, atau mungkin juga pas-pasan. Tapi yang jelas di sini, firman Allah mencatat bahwa dia banyak bersedekah, dia banyak memberi, dia banyak menolong, sehingga akhirnya sedekahnya itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kerinduan untuk berkorban? Ataukah hari ini, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, hati kita sudah sangat tumpul untuk berkorban. Hati kita sudah sangat pelit untuk berkorban.
Yang dirugikan kita sendiri, saudara. Karena ketika kita tidak mau menolong, ketika hati kita tidak bisa menolong orang lain, tidak dipenuhi kasih untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena doa kita yang tidak akan dijawab. Karena doa yang disertai dengan kebaikan, doa yang disertai dengan kerelaan menolong, doa yang disertai dengan kerelaan memberi, berkorban, itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan secara khusus datang kepada Kornelius. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga Kornelius ini mengalami jawaban doa? Karena dia berdoa dan juga dia orang yang baik, suka menolong, suka berkorban. Dan yang terakhir, saudara, masih ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang terakhir, saudara, kenapa doanya dijawab? Karena dia memang orang yang senantiasa berdoa. Banyak orang yang baik, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak hidup dalam doa. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengalami jawaban doa. Tetapi selain hidup dalam kebenaran, hidup beribadah, selain hidup rela berkorban, menjadi orang baik, suka memberi, suka berkorban, suka menolong, tetapi Kornelius ini juga orang yang senantiasa, selalu, biasanya, konsisten hidup berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya doanya dijawab. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kita hidup senantiasa berdoa kepada Allah? Adakah kita hidup konsisten hidup berdoa kepada Allah? Kalau kita orang-orang yang konsisten hidup berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya percaya, saudara rindu, saya rindu, doa-doa kita dijawab. Dalam bisnis saudara, saudara rindu doamu dijawab. Di tengah keluarga, masa depan, dalam ekonomi, atau dalam apapun itu, engkau rindu doamu dijawab. Untuk kita mengalami jawaban doa, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesalehan. Biarlah kita juga mempengaruhi sekeliling kita, keluarga kita, untuk mereka hidup benar dan saleh. Yang kedua, jadilah orang baik yang suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Untuk pekerjaan Tuhan, jadilah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Supaya saudara akan melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Dan kemudian yang terakhir, senantiasalah berdoa. Mungkin sampai detik ini doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Diberkatilah kehidupan saudara. Saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Namun sekali lagi, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, di mana saudara akan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Saudara akan senantiasa suka memberi, suka menolong, suka berkorban. Jadilah orang baik. Dan kemudian yang terakhir, saudara harus selalu berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan terapkanlah firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu.
Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja.
Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
mereka yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.